selamatkan dulu bumi ini dan sehatkan dulu lingkungan kamu, kamu bakal sehat. Saya dipanggil di Facebook atau di YouTube, nama saya Feratan. Apa kabar semuanya teman-teman, salam sehat dan go green. Nah, pertama saya nggak kenal tanaman, taunya karena saya di kampungnya nelayan semua ya, taunya ikan, makanan seafood semua. Jadi itulah hari-harinya. Sampai teman-teman saya pun nggak ada satu yang namanya bercocok tanam. Lalu pada usia saya udah 38 itu, dulu saya orang salon dan kimia semua yang saya pegang, coloring lah, rebonding, apa yang saya pegang tuh, dan hidupnya pun nggak teratur. Sampai usia usia 38 itu sudah mulai komplikasi, jantung, diabetes, kolesterol, ginjal pun tumor ya, kista. Kayaknya yang umum-umum itu saya udah kena semua. Dan kata dokter, ibu harus rutin makan obat diabetes dan jantung karena pembawaan dari lahir memang klip jantungnya kurang rapat. Nah, jadi ibu harus konsumsi obat 1 bulan itu paling kurang 4.400 ringgit di rumah sakit Mahkota Malaka. Waduh, saya pikir udahlah, saya coba aja ya 1 bulan dulu ya. Pertama bulan saya minum obat itu terasanya itu karena obat jantung saya kurang cocok. Rasanya malah kurang nyaman dan saya pikir biayanya nih tidak sedikit. Bulan kedua saya tanya dokter, saya boleh nggak ya lewat ganti pola hidup, ganti pola makan, saya berubah gitu loh. Bagus, dia bilang gitu kan. Saya coba mau mulai dari mana ya? Tentu dari produk-produk Mobilever, apa yang namanya sehat ya itu saya beli pun biayanya tidak sedikit. Lalu saya lihat lagi ya, lagi mulai ngetren makanan organik. Sampai ke sana saya bingung, apa sih yang cocok bagi saya? Sampai satu saat kakak saya bilang, organik ada loh guru-gurunya gitu loh. Nah, saya langsung ikut seminarnya Dr. Joen. Dr. Joen adalah pakar ekoenzim. Waktu itu pada tahun 2008 pertama kali saya kenal ekoenzim, saya ikut seminar. Saat itu saya bilang sama dokter, saya pengen hidup sehat. Dia bilang, urus diri kamu dulu ya, nafas saja nggak beres, ngomong aja gini loh. Itulah setiap hari hidup saya. Dan di samping tempat tidur saya itu oksigen, saksen, obat jantung yang urgent itu semua saya lengkap. Takutnya ada apa-apa ya, mungkin ya obat inilah, obat itulah yang untuk urgent ya, untuk first aid ya. Jadi setelah itu dia bilang, kamu belajar napas dulu lah ya, dan makanan organik apa sih, dari mana sih gitu loh. Tetapi karena saya belajar tentang ekoenzim, saya lihat ini luar biasa gitu. Saya mendalam sampai di mana. Mungkin ada hikmahnya juga atau ada karma baiknya. Kebetulan dokter J mau ke Thailand. Ayolah Fer, dia bilang, kita ke Thailand yuk. Saya pun mau belajar sesuatu juga sama dokter Sukon. Kita ke rumahnya yuk. Ayo ke Thailand. Tahun 2008 kami berempat ke Thailand, ke rumah dokter Sukon selama 9 hari.
Ternyata dokter Osukon pun ya orang banyak penyakit juga, tetapi dia hidupnya semangat gitu loh. Dari 9 hari saya di rumahnya, saya belajar jadwal hidupnya, pola makannya. Kok orang ini biarpun sakit ya, saya pegang kepalanya itu bentol-bentolan semua loh, nggak ada rata, tetapi luar biasa gitu loh semangatnya. Di jam 3.30 dia udah meditasi, pagi jam 6 dia udah surat siap masak, sampai jam 7 itu udah penuh pendatang ke rumahnya belajar ekoenzim, terapi dan segalanya. Oh ya, ekoenzim masih ada di bidang terapinya untuk kesehatan segalanya gitu loh ya. Jadi saya rasa ini memang sebuah anugerah bagi saya. Jadi saya sangat ingat pesan dari Dr. Osukon, selamatkan dulu bumi ini dan sehatkan dulu lingkungan kamu bakal sehat. Jadi dari tahun 2008 lah saya mulai mulung. Pertama mulung tuh malu loh. Mau kemana mulung, ya kan? Orang biasa di ruangan AC kok tiba-tiba mau jadi pemulung, aneh sih. Ke pasar saya ke pasar induk. Saya lihat, wah kok sayurnya dibuang ke lantai gitu loh. Saya bawa tas. Saya bilang, bang ini sayur-sayur kalau nggak bayar saya minta ya. Orang tuh lihat saya pakaian dulu kan pakai sepatu runcing. Jangan bu, ibu jangan. Kami aja yang bantu pungut. Nggak apalah, saya minta lah. Nah mulai dari pasar saya mungut sampah. Habis itu saya ke TPA mana-mana di Batam tuh saya lihat, belajar apa tuh itu namanya sampah. Baru tahu manusia ini termasuk saya ya, memang asal buang, campak sana, campak sini, nggak mikir. Sesuka hati kita campak, semua yang kita campak. Tetapi kalau kita pintar milah, dari 100% sampai itu paling tidak ya, mulai dari jejak bikin ekoenzim udah 70% kita bisa menggunakan menjadi sampah itu, jadikan ekoenzim serta jadikan kompos. Nah timbul lagi masalah, sudah bikin ekoenzim sebanyak-banyak itu, pertama saya bikinnya 50 drum yang 200 liter. Sebanyak gitu untuk apa ya? Ya untuk kasih-kasih orang sih. Karena senang gitu. Dulu saya nggak bisa pakai sabun ya, pakai sabun alergi semua. Saya sudah hampir 20 tahun nggak pakai sabun, mandi semuanya saya pakai ekoenzim aja. Dan masalah alergi, eksim semuanya udah oke. Nah sesudah itu kita kasih orang ekoenzimnya yang murni, ampasnya gimana? Mau buang kemana? Kita udah biasa nggak buang sampah. Ayo bikin kompos. Dari depan rumah bikin kompos, sampai ke depan seberang jalan kita nanam-nanam bunga. Tetangga tanya, Pak Tir punya, Bu Vera, kamu nanam sepanjang jalan tuh untuk apa? Tujuannya apa? Oh Pak, saya bukan mau ibarat tuh lahan orang saya pakai sesuka hati, enggak loh. Saya nanam, nanti siapa mau ambil aja, mau pakai aja. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Yang penting daripada buang gitu loh. Tetapi kalau lingkungan kita udah cantik, udah sehat, sore-sore rame, tetangga datang ngobrol-ngobrol, saya senang gitu loh. Nah dari depan rumah udah penuh, sampai ke seberang rumah udah penuh, mau apa lagi ya? Belilah lahan. Karena uang dari dokter itu, uang obat tuh saya udah irip, ya kan? 4.400 tuh saya udah irip, tinggal balik di toko organik. Contohnya yang makanan pokok lah, gula organik, beras organik, saya masih sisa uang banyak gitu loh. Jadi saya untuk beli lahan, untuk nanam-nanam apa yang saya pengen. Karena sebagian tuh tidak mungkin organik, contohnya susah ya, jagung kita mau beli yang organik. Atau sayur-sayur yang susah. Ya udah kita tanam di depan atau di lahan kecil kita. Akhirnya merasakan, wah ekoenzim ini kalau untuk pupuk kayaknya masih kurang. Saya cari lagi ilmu, sampai dari grup ekoenzim itu saya ketemu Guru Maha yang pengalaman bikin ekoenzim udah hampir 35 tahun. Saya kenalan lagi di Follow Farm, itu semuanya microgreennya khusus untuk pasien kanker. Orang yang punya masalah kanker, diabetes, segalanya baru boleh masuk membernya untuk order sayur organiknya. Saya timbul tanda tanya, apa iya bisa sembuh? Gitu loh. Saya nih bukan satu masalah aja, komplikasi banyak masalah loh. Lagi saya nggak kuat kerja, ya kan?
ketemu lagi pada 9 tahun yang lalu, saya tabrakan motor. Ini kepala saya retak, tulang ekor patah. Saya 2 kilo aja saya nggak bisa angkat. Waktu itu saya patah semangat banget. Saya pikir saya nggak bisa kerja lagi, saya nggak bisa kerja. Waktu saya sebanyak gitu mau apa ya? Udahlah, udah setengah basah nih, nanam-nanam bikin ekor ini, saya nanam lebih banyak aja lah. Nah, saya ke Tanjung Batu belajar nanam. Saya ketemu guru saya yang ngajar saya nanam itu adalah pasien kanker kulit. Kanker kulit berani bikin kompos. Saya percaya dari tangan dia, dan saya sering belajar sama guru saya di Pulau Farm. Dan setelah 3 bulan itu ya betul-betul saya nanam dan saya makan semuanya tanaman saya. Mujizat datang. Saya terasa kok tangan saya yang ada tumor ini kok hilang gitu loh, kok jadi lembek, hilang kemana gitu ya. Dari sini penuh. Biasa ke rumah sakit suruh dokter tolonglah pegang atau mamografi, saya takut gitu ya, kok hilang gitu ya, bersih ya, kemana ya, pegang-pegang kok makin mulus gitu. Nah itu dari sana saya semangat. Saya serius dan continue makan sayur-sayur organik yang saya tanam itu selama 6 bulan. Saya rasa udah hilang semuanya, yang benjol-benjolan yang enggak besar ya, bukan benjolan sampai segini. Nah, benjolan yang di bawah ketiak, yang kita lewat hasil CT scan, yang dari Kistala, dari hasil CT scan, memang kata dokter udah nggak ada lagi, ibu nggak perlu operasi. Biasanya kalau sudah lewat 5 cm ke atas itu disarankan operasi. Udah bagus. Cara apa, Bu? Malah mereka nanya saya ya. Saya bilang saya nanam sayur, makan sayur sendiri. Tanaman herbal apa yang bisa membantu untuk saya tanam. Utamakan sharing dengan teman, dan kita kalau memberi, nanti yang kita dapat pasti lebih banyak. Saya lagi koleksi temu kunci, temu ireng waktu COVID ya. Saya bikin jamu temu kunci, membantu ratusan orang. Itu sangat ampuh. Itu pun dari guru saya juga yang di Thailand, dia bilang, "Vera, ini ada hasil labnya, kamu bantulah orang Indonesia dari temu kunci untuk COVID." Ya, habis itu saya ambil bibitnya, suruh kelompok tani organik saya itu, saya bilang, "Ayo kita tanam temu kunci. Niat kita tuh nanti untuk kasih orang." Nah, habis temu kunci kan nggak puas. Nah, temu ireng, temu lawak, kencur, segalanya yang temu-temu semua ditanam. Saya sering bilang sama member-member saya, kalau Anda sakit, janganlah mikir uang saya sisa berapa, harta saya. Kamu bayangkan 30-40 tahun yang lalu tuh orang hidup seperti apa, atau zaman dahulu orang hidup seperti apa. Kalau menurut saya tuh kambing pantas kita pelajari. Kambing dari zaman dahulu dia makanannya itu aja, dia nggak sembarangan. Dia nggak ada masalah kolesterol, nggak ada masalah kanker, ya kan? Lalu suatu alasan kita nanam-nanam itu ya, contohnya daun cemara pinus. Cemara pinus itu teman saya bilang itu oksigennya juara 1. Tahu-tahu di YouTube saya lihat ada yang stroke makan cemara pinus direbus. Mujizat. Jadi saya timbul kepengen tahu apa rasanya ya, saya petik, saya makan. Enak rupanya ya, asam-asam manis dan wangi gitu. Jadi semua tanaman yang saya tanam itu saya yakin karena dia dari tangan saya. Yang penting kita udah cek di Google atau dari orang tua, memang daun ini bagus. Saya suka rasain apa rasanya. Nanti pelan-pelan kita tahu, oh ya rasa yang ini dengan yang ini dijadikan satu. Contohnya saya paling suka ya, stevia adalah pengganti gula pasir, manis alami. Saya campur dengan mint, pedas-pedas manis, makan. Kapan kalau udah jemur, saya kalau di kebun full matahari seharian loh.
masih manjat-manjat loh, usia hampir 60 ya, saya masih manjat loh. Ini paranet semua saya bikin sendiri. Besi, ngebor, gerenda saya mulai bisa. Ya, mudah-mudahan saya adalah suatu contoh. Bukan semuanya orang sakit itu harus perlu uang banyak, ya kan? Jadi kalau bisa ilmu tanam organik atau untuk kebun organik ini pengen kita nebar luas untuk orang yang lebih banyak dan bangkitkan semangat-semangat untuk tanaman organik ini. Tuhan tidak akan menciptakan tanah lagi untuk Anda. Jangan merusakkan terus. Dan mudah-mudahan karena ada kelompok tani kita yang baru mulai atau untuk tanaman organik makin banyak di pasar tuh makin ada, makin banyak makanan yang layak untuk masyarakat. Kasian loh sekarang anak kecil-kecil aja udah banyak penyakit, ya kan? Nggak kayak zaman dahulu lagi. Makanya itulah harapan saya, semoga semuanya akan lebih mencintai alam ini dan lebih mempeduli lingkungan kita. Ingat, jangan bakar sampah dan jangan buang sampah. Oke. Khasiatnya apa tahu? Rasanya kayak makan antangin. Rasa kembungnya, rasa enaknya, rasa anginnya hilang dia. Nah, contohnya kalau penggantinya sayur bayam nggak sempat ke pasar ya. Nggak sempat ke pasar. Ini daun murbei untuk herban, enak nih. Bikin teh, bikin peyek, bikin sayur, enak semua. Biasa kalau muter-muter keliling-keliling gini ya makanan semua. Udah bosan daun-daun, cari berry, cari yang manis-manis, buah-buahannya ya cari murbei, buahnya makan. Jadi ada manis, ada pedas, ada pahit, ada hijau, ada merah.